jangan asal cerita. Setan tidak tampak. Jadi kalau kita ini masih ada setan, nggak akan lepas setan itu sama kita, nggak akan lepas. Dia akan masuk di semua lini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, saya sudah ditemani oleh guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di rumah sehat Bang J ya? Penghuninya ya. Penghuni di rumah. Di rumah sehat. Emang di rumah ada berapa penghuni? Kalau penghuni banyak yang nyata dan yang Pasti itu. Nah, sahabat beriman, kita kembali lagi di sini untuk berbincang-bincang yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Pak Ustadz, ini kan sekarang ini bulan Ramadan ya, kita harus berpuasa, di mana memang kita ini diwajibkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Tapi makin hari rasanya juga makin berat itu Pak Ustadz ya, puasanya itu. Apa karena cuaca ini atau apa karena apa ya? Saya juga mendengar Pak Ustadz di televisi itu ya, mengenai setan yang bisa menggoda manusia itu bisa masuk melalui makanan yang subhat ataupun makanan yang haram. Jadi setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang subhat ataupun yang haram seperti itu Pak Ustadz. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah memang setan itu ada waktu-waktunya untuk masuk dan menggoda, terutama di bulan puasa ini Pak Ustadz, biar kita ini nggak terlalu, kami ini nggak terlalu berat itu. Karena haus, apakah haus itu juga termasuk godaan setan? Walau alam ya. Gimana sebenarnya Pak Ustadz? Jadi kalau ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya setan menggoda itu bukan masuk melalui makanan yang subhat atau haram. Setan tidak masuk di ranah situ. Tapi setan itu ada seseorang mau makan makanan yang haram, nah dia masuk di ranah itu, digoda untuk mau makan makanan yang haram. Jadi itu menggoda untuk makan makanan yang haram. Bukan makanan haram itu ditunggangi setan masuk ke tubuh manusia, bukan seperti makanan itu. haram itu yang nunggangin jin, bukan setan. Jadi kali orang tersebut belum paham setan bagaimana, jin bagaimana, itu belum paham, dajjal bagaimana, sehingga beliau itu ya awut-awutan. Jadi ya setan menunggangi makanan yang haram umpamanya. Enggak, setan itu menggoda bentuknya. Jadi menggoda. Kalau yang ikut makanan yang haram atau subhat itu jin dan ngikutin masih di situ. Dan makanan yang halal pun masih ada jinnya. Kalau orang itu diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa melihat beneran, ya ada itu sebenarnya. Yang nggak makan juga bisa masuk setan. Yang belum makan atau nggak makan juga bisa aja masuk setan. Umpamanya nih puasa. Ya karena memang puasa ini orang yang berpuasa itu belum menikah. Nah sebelum berpuasa bulan-bulan biasanya dia biasanya suka dengan wanita yang cantik, badannya langsing, rambutnya kuning umpamanya. Suatu ketika pada waktu dia melihat seorang wanita yang rambutnya kuning, badannya langsing dan agak sedikit cantik, dia pertama kali melihat ini. Nah itu sebenarnya sudah ditunggangin. Pada waktu melihat, ya melihat aja terus.
mulai masuk ke dalam pikiran. Nah, setan itu di titik itu masuk dalam pikiran itu bukan setannya masuk dalam pikiran, dia tergoda dengan pikiran-pikiran dia yang tidak baik. Setannya ada di Setannya ya tetap nggak tampak gimana setan tampak ya. Tidak menempati sesuatu. Tidak menempati sesuatu. Kalaupun umpamanya di hati ya dia tidak di hati. Hati seseorang itu yang dibikin seperti melakukan sesuatu seperti itu. Jadi kalau melalui makanan insya Allah enggak. Tapi kalau yang melalui makanan bukan setan, itu jin yang masuk. Tapi kalau setan itu yang menggodanya, menyuruh makan. Kayak umpamanya orang sehari-hari dia biasanya makan makanan yang agak banyak. Pada waktu dia bulan puasa dia kan tidak terkendalikan sebenarnya. Jadi pada saat dia itu setan itu menggoda apa? Karena terbiasa dia itu makan makanan yang banyak, sehingga otaknya orang itu tidak terbiasa makanan yang cukup lah, kan gitu. Sehingga pada saat dia makanan yang banyak, setan itu ya sebenarnya menggoda di titik-titik itu. Nah, yang melalui makanan yang dia makan banyak itu masuklah jin. Sudah bukan setan. Nah, jin ini masuk ke makanan-makanan yang banyak yang dia makan karena nafsunya. Nah, suatu ketika pada saat dia itu berpuasa, jin yang biasanya pengen makanan yang banyak itulah menjadikan orang itu kelaparan. Nah, kemudian kalau kelaparan, setan menggoda melalui pikiran, pengennya makan seperti itu. Nah, kalau sudah itu tergoda, nah nanti kalau dia makan, dia batalkan puasa, kan bisa aja dia di rumah itu sahur, tapi nanti di luar makan, kan orang tua nggak tahu itu. Iya. Nah kan begitu, jadi kan nggak bisa. Jadi kata orang kalau orang puasa itu setan nggak mau mendekat, itu bohong yang seperti itu. Kecuali orang yang imannya kuat, kan beda ya. Iman kuat memang dia nggak makan, tetapi setan akan memakai jalur yang lain untuk menggoda. Jadi tidak di sisi dia di sisi dia harus makan, enggak, digoda yang lain sebenarnya. Setan mau menggoda gimana? Salah satunya ini di bulan Ramadan nih ya, orang itu kerja di pekerjaan di mana pekerjaan itu tempatnya bangunan, jalan, umpamanya bendungan. Ini setan memang tidak menggoda di orang yang bekerja di situ sebagai seorang muslim itu di titik lapar, dia nggak tergoda ya. Tapi setan menggoda dengan di anak buahnya. Cari itu dihitung lagi tuh, itunya efisiensinya dihitung tuh, ada berapa tuh efisiensinya dapatnya. Ah, itu setan itu sebenarnya. Mau lewat apa? Takbir, dia dengar takbir. Kalau azan itu takbir. Wah, pada waktu dia dengar takbir ya nggak bisa. Ya takbir dia sholat ya, habis itu juga kerjain sesuatu yang berhubungan dengan yang tadi dimainin sama setan. Nanti kamu suruh itu biar nanti kamu dapat uang. Itu kan setan begitu aja. Mau lewat mana? Oh gitu ya. Jadi harus hati-hati nggak lewat makanan. Yang lewat makanan itu jin, setan enggak. Saya mendengar ya Pak Ji. Apakah setan ini sama nafsu ini selalu berkolaborasi, Ustaz? Iya, nafsu yang tidak baik itu kolab. Kolab ya, sama YouTuber satu dengan YouTuber yang lain. Kolab namanya itu. Tapi ya jadi kolaborasi istilahnya. Benar kalau itu insya Allah benar. Jadi kayak umpamanya puasa seharian ini ya, kemudian lihat jajanan gitu. Itu ya setan sama aja. Dia beli kira-kira yang suka. Enggak taunya dibeli itu lebih banyak daripada orang-orang yang di rumah. Nah, itu juga setan itu. Setan masuk lewat mana? Lewat yang mubazir itu yang harusnya dia tahan, dihitung orang rumah itu ada berapa, kira-kira dia beli yang bagaimana, dan itu kan takjil, belum lagi nanti makan, itu kan harus dihitung sama dia. Tapi karena memang setan yang melalui mata, melalui keinginan kuat, ya walaupun dia puasa ya kena aja. Jadi nggak bisa diapa-apain sebenarnya. Saya juga dengar itu pembahasan itu di televisi atau mana itu saya lupa. Katanya ketika bayi itu lahir kemudian diazankan itu diazani itu Pak Ustaz, diubun-ubun sama telinganya itu salah satunya juga mencegah masuknya setan ke tubuh manusia gitu. Itu setan menurut beliau sebenarnya.
Setan itu adalah nafsu. Dari mana setan itu diazani bisa hilang? Itu wong kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu coba dilihat itu doa atau biar setan pergi? Doa. Itu kan doa. Doa itu kan tergantung antara dia yang berdoa dengan setan dan Allah, hanya itu istilahnya. Ya nggak bisa seperti itu. Coba kalau jangan cerita anak kecil. Kalau memang cerita anak kecil yang diajarin, ayo semua anak kecil ajarin semua, yang mana aja. Mau anaknya pencuri kayak, mau anaknya yang orang kayak, mau anaknya ini, ajarin semuanya. Ajarin aja semuanya. Kemudian lihat besok 20 tahun berikutnya, nomor 1 dia minta motor, ngotot nggak? Itu aja. Tetap. Nah kalau ngotot berarti setannya ada. Nah itu ngapain? Azan itu memperkenalkan, kalau saya ya, itu memperkenalkan yang dia lahir itu yang dia dengar itu asma Allah, kebesaran Allah, seperti itu memperkenalkan. Memperkenalkan pertama kali dia dengar istilahnya. Iya, nggak usah yang setan seperti itu. Saya itu dengar teman saya itu dia juga ada, dan dia itu LGBT, dia suka sama laki-laki. Setan mana itu? Setan yang mana? Padahal dia ngaji, baca Qur'annya bagus. Berarti walaupun seorang alim itu bisa Dia bisa, setan itu kemana-mana bisa. Makanya jangan main-main dengan setan. Termasuk saya juga ya harus hati-hati. Karena setan itu melalui nafsu dia masuk itu. Apa saja nafsu itu dimasukin. Kecuali disuruh bunuh diri, mamanya lah saya nggak mau, ya nggak tak lakuin kalau disuruh bunuh diri. Umpama ya. Tapi yang lain-lain ya banyak. Nafsu itu di mana-mana. Nafsu itu di mana-mana. Jadi disitulah setan letaknya. Kan setan itu menggoda orang yang beriman, Ustaz. Kalau yang nggak beriman udah nggak digoda lagi, Ustaz. Ya digoda sama aja. Nggak ada. Setan itu menggoda orang yang beriman. Iya, tetap digoda. Walaupun nggak beriman digoda juga ya. Nah pertanyaan saya, dia nggak beriman nih. Iya. Oke, nggak beriman itu maksudnya dia jarang sholat nih. Dia Islam bukan? Islam. Iman nggak sama Allah? Iman. Nah, ya digoda nggak kira-kira? Kalau nggak beriman udah nggak hitungan ya. Ya nggak hitungan kalau yang itu. Jadi yang beriman dia walaupun ada iman kecil, tetap aja dia digoda setan. Setan itu menggoda orang yang tidak beriman, atau setan menggoda orang yang beriman. Itu sebenarnya Allah itu bisa aja mengizinkan setan itu menggoda. Nah pada saat orang itu tergoda oleh setan, nanti orang itu menjadi ujian bagi orang yang beriman yang lain. Sebenarnya itu cara-cara Allah untuk menguji iman seseorang, ketakwaan seseorang. Paham nggak? Umpamanya seorang, kayak umpamanya dia yakini bahwa dengan azan itu menghilangkan setan. Kalau saya itu azan itu dikumandangkan itu sehari 5 kali lah ya untuk sholat, kan gitu. Lah itu setan tuh harusnya kabur, nggak ada pencuri di situ, nggak ada orang ngintip orang mandi, nggak ada orang yang begini begitu. Harusnya itu mikirnya seperti itu. Jadi jangan punya statement kalau sudah diazani itu setan nggak bisa masuk. Jangan, itu lucu. Jadi jangan seperti itu. Berpikirlah dulu gitu loh. Setan itu di mana-mana, termasuk yang ngomong pun ya sama. Kalau dia itu tidak mau berpikir setan itu melalui nafsu, berarti yang ngomong itu mamanya dia itu pendakwah. Dia sendiri ngomong itu asal. Itu sendiri setan ngawur yang ada di dalam pikirannya itu. Walaupun dia itu tahu agama, akhirnya setan ngawur yang muncul. Nah itu biasanya kalau seperti itu, ya itu memperlihatkan bahwa dia walaupun dia itu dakwah, tapi memang dia nggak paham tentang setan. Setan itu yang digoda nomor 1 itu memang nafsu. Apa saja, mau makan berlebih itu ya nafsu, mau lihat cewek ya nafsu. Kemudian di puasa itu umpamanya kan banyak itu, di puasa itu mau cerita tentang apa, HP itu penuh gitu. Kemudian banyak yang bisa setan kerjakan di setiap hari di bulan Ramadan itu masih banyak. Kalaupun dalam cerita bahwa
setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala, itu bukan Allah membelenggu setan dalam arti yang harfiahnya, bukan. Maksudnya itu adalah semangat bahwa nafsumu itu loh, itu belenggu gitu loh, maksudnya itu nafsumu yang relatif itu terus berkolaborasi dengan setan itu dibelenggu. Ini bulan Ramadan gitu, pintu surga dibuka. Nah, ini nafsumu yang penuh dengan setan itu dibelenggu dan kerjakan yang baik-baik. Nah, itu pintu surga itu dibuka untuk mengerjakan yang baik-baik. Sebenarnya kan harus seperti itu yang kita harus pahami. Kemudian pintu neraka ditutup, tutup suatu dalam bentuk kedoliman, kejahatan, kemudaratan, itu tutup yang seperti itu. Tapi nanti kalau di luar bulan Ramadan kerjakan itu terus menerus, kan gitu. Jangan memfitnah seseorang. Loh, setan itu di dalam taklim aja tetap bisa kok memfitnah saudaranya sendiri, itu bisa. Itu ya setan itu, walaupun bulan Ramadan ya dia nggak tahu kalau itu setan. Mencari kesalahan orang lain itu setan. Setan apa? Walaupun dia itu bacaan Qur'annya bagus, tapi memang dia hobinya nyari kesalahan orang lain tuh. Padahal dia orang lain itu nggak tahu orang itu baik, benar tuh nggak tahu, karena irinya dia, karena dia dicekoi dengan gurunya. Notabene gurunya memang arogan, emosional, hobinya fitnah, iri dan sebagainya. Dia ngikutin karena gurunya kelihatan baik di depan dia, tetapi di hadapan Allah Ta'ala belum tentu. Sehingga ya setan itu di mana-mana ada. Nggak bisa di majelis taklim setan nggak ada. Banyak, tetap banyak itu, banyak. Nah, Ustaz, kalau setan itu banyak, apakah setan itu tolong menolong juga untuk menjatuhkan atau menggelincirkan orang, manusia? Kalau itu jin yang tolong menolong. Kalau setan cukup. Setan itu satu aja sudah cukup lah. Lah kalau umpamanya saya punya istri, hobinya nyuruh saya itu kalau saya nggak berani ngelawan istri saya, ya setan yang ketakutan itu ya ada sih. Lah itu kan nggak bisa jadi imam saya jadinya. Nah, gimana coba? Gimana mau tolong menolong? Mau satu aja udah nggak bisa selesai. Mau tolong menolong itu begitu. Jadi nggak usah cerita kalau orang, oh ini ada momennya seseorang bilang, momennya orang pendakwah bilang, oh ini orang ini baru puasa, saya nggak mau goda. Itu kan cara berpikirnya menurut dia. Jangan seperti itu gitu loh. Kecuali orang itu tidak tahu agama, bolehlah dia ngomong karena memang nggak tahu. Nah, ini orang tahu agama kan, jangan ngomong seperti itu. Jangan bikin cerita seperti itu. Mengada-ada. Itu mengada-ada. Gitu. Kalau cerita seperti itu salah. Itu bukan cerita benar, itu mengada-ada. Dan nggak ada juga setan itu lihat orang berpuasa itu nggak mau goda, itu nggak ada. Itulah setan mengada-ada yang ada di dalam pikirannya. Sebenarnya kan seperti itu. Mengada-adakan sesuatu itu kan nggak boleh. Istilahnya sholat duhur 4 rakaat diadain jadi 5, itu kan mengada-adakan itu. Iya kan? Nggak boleh. Kalau memang ceritanya nggak ada ya enggak. Tapi kalau memang punya bilang contoh itu baru boleh. Misal itu memang namanya misal itu untuk memberikan semangat. Itu boleh misal. Tapi jangan mengada-adakan cerita. Ada-adakan cerita itu ya itu dia tidak bilang contoh, tetapi dia yakinin bahwa namanya setan itu takut dengan orang berpuasa. Kata siapa? Nggak ada. Kalau yang takut itu jin, tapi jin itu ada yang ditakutin dari seseorang itu belum tentu puasanya. Maksudnya mungkin agar anak itu mau puasa, jadi setan itu. ya malah cerita yang lain lah. Makanya seorang muslim itu juga seperti itu, harus dia itu belajar terus. Jadi bukan mengada-adakan cerita yang sebenarnya cerita itu tidak ada, kan nggak boleh juga. Mending seperti ini, nanti kalau kamu puasa bapak kasih uang ini hadiah sini, boleh itu. Dan memang betul bapaknya harus selesai itu harus memberikan uang itu. Karena kalau bapaknya sudah menceritakan itu sebagai sumpah, akhir itu dia nggak dijalankan, itu dosanya sama Allah. Kena lagi itu ya. Itu benar-benar seperti itu. Jadi nggak bisa. Orang muslim itu memang harus konsisten dengan kalimatnya.
Karena itu menjadi dosa itu ya salah satunya insya Allah di titik-titik kalimat-kalimat yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu seperti itu Ji. Jadi setan itu puasa nggak puasa tetap dia itu menggoda terus-menerus, nggak mau tahu dia. Nggak mau tahu ya. Ada nggak setan di rumah? Menggoda bab yang mana nih? Ustaz, kalau setan itu kan nggak berbentuk Ustaz. Jawab dulu pertanyaan. Kalau bilang setan ada nggak? Ya saya nggak lihat Ustaz. Iya. Kan setan itu kan wujudnya salah satunya apa tadi? Istri. Nafsu. Nafsu itu kan nggak masalah nafsu takut saja atau nafsu yang marah saja. Kan nafsu itu kan banyak Ji. Berarti banyak juga Ustaz. Banyak sebenarnya, makanya itulah yang harus kita pelajari di sekitar kita. Petunjuk Allah itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kerjakan dengan syariat, kerjakan dengan akhlak yang baik, kerjakan dengan akidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, ditulis di dalam Quran. Itu kan kita mengetahui petunjuk itu ada di sekitar kita. Setan itu ya ada di sekitar kita, nggak usah yang jauh-jauh. Setan yang jauh-jauh ada, umpamanya yang kemarin ada setan yang jauh itu yang tidak di sekitarnya, dia beli video sur umpamanya. Nah itu setan jauh itu, tapi didekatkan. Yang katanya apa itu pelawak itu ya, apa itu namanya, komedian. Komedian. Tapi memang itu bisa aja menjadi, kalau diajak ini kan komedi saya aja Pak, jawab aja ya itu setan jauh didekatkan seperti itu. Nah Pak Ustadz, saya juga dengar itu bagaimana cara menangkal godaan setan. Itu yang saya dengar, kita harus mengenali setan itu sendiri dulu katanya gitu. Bagaimana cara dia menggoda, langkah-langkahnya dia membisikkan di hati manusia. Nah itu akhirnya larinya kepada kolbu itu sendiri Pak Ustadz, di mana kita harus memasukkan zikir, kita mengucap zikir untuk menangkal godaan setan itu, seperti Allah. Apa juga ya seperti itu Pak Ustadz itu untuk menangkal godaan. Kalau tadi dengar penjelasan Pak Ustadz ya bingung sendiri juga saya itu. Lah setannya masuknya kapan, sudah dia menggoda aja. Kemudian kita harus memasukkan zikir ke dalam. Iya, memang banyak cara menurut orang-orang tertentu itu ya, cara itu menurut saya ya nggak masuk akal aja. Saya Muslim, saya mencoba untuk menjalankan perintah Allah dan Sunnah. Tetapi yang seperti itu kesannya bentukannya ilmu, jadi masih bentukannya ilmu. Jadi kalau memasukkan Allah di unsur tubuh itu, kalau saya ilmu. Karena Allah itu sudah menceritakan iman dan ketakwaan itu harus. Nah, iman dan ketakwaan itu salah satunya harus melalui Quran. Jadi jangan Allah yang dimasukkan. Isi Quran itu kerjakan. Makanya atiullaha wa rasul. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah itu yaitu mengerjakan isi Quran semampu kita. Taat pada Rasul mengerjakan sunnah-sunnah Rasul semampu kita dengan niat satu, lillahi ta'ala. Itu berarti mengerjakan Quran, mengerjakan sunnah untuk menuju akhirat. Lillahi ta'ala itu menuju akhirat. Jadi jangan kita mengerjakan Quran atau sunnah itu untuk duniawi. Nah itu jangan. Allah hanya bisa mengasih, Allah hanya memberikan sebagian yang dia inginkan dunianya, sebagian, jadi tidak semuanya, atau malah memang tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Itu tergantung Allah aja, rahmannya Allah istilahnya. Jadi kalau itu memang seseorang itu mengerjakan isi Quran dan sunnah itu hanya untuk dunia, dia nggak dapat akhirat. Di akhirat nggak ada pahala. Itu sudah jelas sekali. Apapun alasan orang itu, saya kan niat saya sudah bismillah, tapi memang betul saya untuk ngobatin, untuk biar kaya, untuk itu ngobatin kan dunia, mana ada akhiratnya. Biar kaya itu kan dunia, sukses dunia, anaknya lulus, anaknya cantik, anaknya ganteng, anaknya gini, itu kan dunia semua yang dia inginkan. Mana akhiratnya? Akhiratnya yang mana? Akhirat itu tidak menginginkan sesuatu apapun.
menyerahkan semuanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, itu akhirat namanya. Nah selama ini memang jarang sekali orang itu menerangkan akhirat itu betul-betul hanya lillahi ta'ala, hanya Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, tidak mencari dunia. Nah kalau saya itu doa meminta itulah, doa itu meminta boleh, doa itu kamu minta apa? Minta kaya, Allah nggak ngasih kamu kaya, bebas kok. Kan namanya doa, kan gitu ya. Pak Haji berdoa ingin nikah lagi, ya kan gitu. Tapi kalau Allah belum ngabulin, ya, mau bilang apa? Iya. Kalau Allah belum ngabulkan itu gimana coba? Kan nggak bisa juga. Kan gitu. Ini namanya doa Ji. Ya, misalkan namanya ini doa itu ya seperti itu, kayak orang membaca Falak sama Nas, kan gitu. Membaca Falak Nas, di mana ini intinya adalah memohon agar dijauhkan dari sihir, kan intinya seperti itu. Tetapi itu dibaca terus orangnya kena sihir, udah kena sihir dibaca itu terus sihirnya nggak hilang. Dan ini harus berpikir, ini kan doa. Doa itu kan tergantung Allah yang mengabulkan. Jangan doa ini yakin kalau dibaca sihir nggak masuk lah. Itu kan meyakini duniawi akhirnya. Kalau doa itu hanya Allah, mau dikabulkan atau tidak hanya Allah. Kalau nggak dikabulkan ya jangan salahin Qur'annya, salahin maksudmu yang tidak paham sebenarnya. Jadi yang namanya doa itu terserah Allah. Kalau maunya saya ceritakan doa itu dengan salah satu ayat Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini salah satu ayat Quran dalam surat Asy-Syura nih diceritakan. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Berarti kalau orang itu ingin doanya dikabulkan, iman itu dikuatkan beneran, amal soleh dikuatkan. Amal soleh itu yang mana? Yang akhirat, bukan amal soleh tapi untuk duniawi. Lah ya nggak ketemu itu nanti. Ya dia nggak punya amal soleh kalau hanya duniawi. Kan gitu. Sama seperti dia sedekah, walaupun dia banyak, tapi dia di vlog umpamanya. Di vlog itu untuk apa? Untuk pamer, hatinya dia senang. Kalau di vlog itu intinya adalah untuk mengajarkan orang-orang itu agar bersedekah, khususnya di jalan Allah Ta'ala. Niat semuanya di situ semuanya, itu baru itu menjadi amal soleh. Tetapi kalau dia ngevlog ngasih orang, itu nggak ada amal solehnya sama sekali. Kenapa? Orang itu suka dengan vlog yang ngasih orang lain. Dia tahu yang ngevlog itu, bahwa kalau dia itu ngevlog seperti banyak yang hadir, banyak yang nonton, banyak viewernya, uangnya masuk ke dia. Lah itu dia itu sudah tahu. Mana ada lillahi ta'ala? Enggak ada. Walaupun itu yang dilakukan baik, kan beda nih. Itu baik, ya baik. Itu godaan setan juga tuh Pak? Iya setan, sama. Setan itu dari titik-titik itu sama aja. Ada namanya seseorang, dia mau memberikan ini, dia nge-vlog di YouTube-nya dia, di vlog dikeluarin di YouTube-nya dia naik kendaraan bagus lah, tapi kelihatan seneng dan tidaknya, dan ini mana itu bisa lillahi ta'ala? Tidak ada, adanya ujub ria. Walaupun sebelum melakukan itu kadang-kadang kan saya juga dengar itu ada yang mengucapkan ini bukan maksud untuk ria atau ujub ya, tapi ini untuk mengajarin lah supaya ada edukasi. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi Allah itu tidak akan tertipu dengan mulut-mulut yang seperti itu. Allah tidak akan tertipu. Hatimu itu kelihatan, hatimu itu mau kemana itu udah tahu Allah itu. Gitu. Kalau memang enggak, kasih yang benar-benar ada jalan, benar dia tuh mungkin. Hanya cuma ngasih berapa sih, 5 juta, 10 juta, apa sih yang dihebatin? Kan gitu. Kalau enggak dia pingin ada rasa, ada perasaan seperti itu. Inilah yang harus kita selesaikan. Dia puasa. Siapa katanya orang puasa setan nggak menggoda? Menggoda, walaupun dia berbuat baik. Iya, dia berbuat baik. Berbuat baik itu kan sesuatu yang dilakukan, ada aplikasi, aktualisasi, tapi hati kan nggak tahu. Itu kan berbuat baik, iya. Memang berbuat baik. Baca Quran, iya baca Quran, berbuat baik. Dia ngimamin sholat, dilakuin dengan baik, bagus, dia berbuat baik. Tapi hatinya tahu nggak? Kan itu sama, yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Para malaikatnya dia tahu. Nah itu setan masuk, setan sudah.
Walaupun namanya saya belajar baca Quran dengan lagu-lagu yang bagus, boleh silahkan dilakuin, ya silahkan, nggak apa-apa. Terus orang-orang yang senang diberikan ini, dia senang terus memuja-muja, itu juga termasuk setan yang berusaha untuk memuja-muja dia, itu juga termasuk godaan setan sebenarnya Pak Ustaz. Ya itulah cara Allah aja, kan dia ingin dengar kalimat dari orang, terima kasih Mas, Pak, Ustadz dan sebagainya, itu dia seneng. Itu kan ada riak juga. Nah disitulah orang kan nggak tahu, itu ada riak di situ. Dia seneng, malaikat emang nggak tahu sama dia, wong jin aja tahu. Jin itu yang nyurupin orang-orang itu, suruh ngobatin orang. Coba nanti kan jinnya ngomong sendiri. Ngomong tentang siapa yang ngobatin itu, ngomong jinnya. Nah, jin aja tahu kok kelakuan orang-orang yang ngobatin itu, tahu. Apalagi malaikat itu bersih, pasti insya Allah tahu. Karena memang ya seperti itu tugasnya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kalau kita itu azan mendengarkan, itu memang betul-betul harus didengarkan. Maksudnya itu apa, itu bagaimana azan itu kita menjawab, jawabannya bagaimana, itu harus dimengerti. Karena dengan mengerti itulah kita itu bisa menambah iman. Jadi coba aja kalau memang mau praktek beneran, ya orang kena sihir itu banyak setan di dalam jin. Banyak setan di dalam jin. Nah jinnya sendiri kan karena dia itu menyerang, karena sihir itu kan menyerang, berarti ada setan di situ. Coba itu diazanin, berkali-kali bisa nggak diazanin? Itu harus dibuktiin dan harus selesai kelar dengan bagus. Nah itu baru statement seperti itu benar, kan seperti itu pembuktian. Jadi jangan asal cerita. Setan tidak tampak memang. Jadi kalau kita ini masih ada setan, nggak akan lepas setan itu sama kita, nggak akan lepas. Dia akan masuk di semua lini. Nah, seperti saya dengar kalau setan itu adalah musuh yang nyata. Sementara kita juga tahu kalau setan itu tidak nampak, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa menyadari kalau kita ini sedang diserang, itu musuh kan, diserang setan atau digoda setan, dengan apa kita bisa tahu kalau itu setan lagi menggoda? Kalau diceritakan setan itu musuh yang nyata, itu berarti ada yang tampak. Satu, setan itu bisa nggak kelihatan kalau kita hanya diem-diem sembunyi, kan gitu. Berpuasa diem-diem sembunyi makan, gitu. Kamu aja nanti sampai di rumah ya masih aja nggak makan. Pernah dapetnya. Bentar, kamu bilang pernah. Pernah itu sekali. Pernah itu sekali. Kalau sering, jangan tanya aja. Pernah itu sekali. Pernah sekali ya. Sekali ya. Sekali hari itu. Iya. Hari besoknya? Enggak. Takut kenapa? Takut sama orang tua. Malah loh, kok jadi takutnya sama orang tua ya? Itu kan masih kecil, ya, imannya masih kecil gimana? Udah bisa mikir itu udah bukan kecil, iyalah. Enggak, biasa itu yang kecil. Ya yang kecil, orang kecil mah normal. Dia inget terus kok dia. Ingat karena gede. Berarti udah besar ya. Jadi setan itu bisa masuk lewat apa aja. Nah musuh yang nyata itu seperti tadi, temen yang ngomong, nah itu setan. Akhirnya kita ingin makan. Ya itu nyata, itu musuh yang nyata itu seperti itu salah satunya. Ya bukan rumit itu jelas kok. Siapa yang ngajakin kamu mau makan? Manusia atau jin? Teman. Nah kan teman ya, temanmu itu setan sebenarnya. Dalam bentuk nas manusia. Kan nggak mungkin kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh silakan. Boleh, kamu mohon tapi kamu makan ya. Tapi seperti itu. Makanya di sini harus kita ketahui, setan itu sulit untuk ditaklukkan. Ada nggak kiat-kiat itu Pak Ustadz ya, ini mumpung di bulan? Kiat-kiatnya kalau saya gini, kiat-kiatnya itu adalah belajar agama dengan baik, dengan guru-guru yang baik. Kalau guru-guru yang baik akan mengajarkan kehidupan sehari-hari itu klop dengan Quran dan Sunnah dan hadis.
Jadi apa yang kamu ketahui tentang Quran, satu ayat kerjakan. Satu ayat kerjakan. Nah, dari titik satu ayat dikerjakan, satu ayat dikerjakan, inilah Allah memberikan petunjuk dan hidayah terus menerus. Semakin lama saya tahu satu ayat dikerjain, semakin lama ayat itu nyentel di otak. Dan nanti Allah yang akan membimbing seseorang manusia itu faham bahwa kalau dia mau melakukan ini, ayatnya tahu tidak boleh. Kalau dia tidak melakukan ini, ayatnya disuruh melakukan, dia akan mengerjakan. Seseorang itu seperti itu, Allah sudah cerita ngomongnya, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Orang Islam itu masih aja salah walaupun dia itu di bulan puasa. Enggak di bulan puasa, bulan yang lain. Dia sebarkan saudaranya yang tidak salah itu, dia sebarkan. Bahwa akhirnya itu menjadi fitnah. Nah itu banyak itu. Dan itu sangat banyak. Dan dia tidak tahu bahwa setan itu nyelip di antara mulut guru-gurunya yang memang dia salah. Karena apa? Dia punya otak tidak untuk berpikir. Dia punya otak hanya taklid pada gurunya, dan titik itu gurunya salah. Selesai semuanya. Dan gurunya membawa gerbong dosa jariah. Itu yang tidak diperhatikan jika kita yang dakwah itu salah. Kalau dakwah kita itu salah, akan menjadi dosa jariah. Masuk neraka lebih mudah daripada orang biasa yang dia tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau yang diajarkan benar, baik, jelas, tidak ngawur, itu akan menjadi amal jariah, amal soleh istilahnya. Dan jariah terus berkepanjangan. Harus hati-hati seperti itu, tidak bisa asal bicara. Kalau kita memasukkan Allah dalam qalbu, dari mana yang kita harus inikan itu latihan. Yang kita harus untuk mengantisipasi setan itu tidak banyak yang menggoda kita, itu latihan ayat per ayat, sunnah per sunnah, hadis yang sahih itu kita kerjakan terus menerus. Setiap detik itu ada di dalam otak, ada dalam otak kita, sehingga mau kita itu bicara pun harus tenang, santai. Tidak kalap ngomong itu akhirnya tertata bagus. Nah itulah cara kita menanggulangi setan bicara. Kalau memang tidak tahu, ya bilang tidak tahu, atau cari kalimat yang lain yang menjadikan itu kebenaran. Kan begitu, sehingga itu akan dilihat oleh malaikat raqib, dicatat menjadi suatu kebaikan. Nanti Allah memberikan hidayah itu pemahaman tentang ayat-ayat Quran yang lain, dan itu dikerjakan terus menerus. Nah itulah sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah Muhammad itu sendiri, dia seperti Al-Quran yang berjalan. Apa? Patuh pada perintah Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Makanya diceritakan dalam Quran, Rasul itu juga sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh berbicara, contoh berpikir, contoh dalam mendengarkan sesuatu keluh kesah orang lain, contoh dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan istri, dengan anak, dengan sahabat, dengan yang lain, sama seperti itu. Nah, itu kalau kiat untuk menanggulangi setan, saya nggak ngerti, tetapi bagaimana caranya setan itu tidak banyak menggoda kita, yang harus belajar mengerjakan perintah-perintah Allah. Seperti itu. Kalau memang lagi pas santai, zikir, pas santai baca Quran, itu salah satunya itu. Niatkan karena Allah, niatkan karena Allah. Dan nanti ini bisa menjadi gambaran. Kalau menyingkirkan setan tidak bisa. Selama orang itu belum mati, setan itu pasti ada. Tapi caranya adalah mengurangi agar setan itu tidak banyak menggoda kita, adalah yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Karena waktu kita juga sudah cukup terbatas nih, alhamdulillah penjelasannya. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi bincang-bincang kami dengan guru kita semua, Pak Ustaz Danu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, khususnya buat saya, agar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata kami atau perilaku kami yang salah, kami mohon dimaafkan, karena
sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.